Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca sebuah artikel dari www.poskotakkaltimnews.com. Judulnya, Terbukti Ilmiah, Nabi Sulaiman hidup dan meninggal di Indonesia. Selama ini berdasarkan buku-buku sejarah, Borobudur adalah bangunan Syailendra. Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian yang lebih dalam oleh salah seorang pakar matematika Islam, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Rasya, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, malaikat, binatang, dan jin, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Borobudur, seperti yang ditulis di sejarah-sejarah, didirikan oleh dinasti Syailendra di abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi jika mengacu pada buku sejarah, rasanya tidak mungkin jika Borobudur itu peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Syailendra setelah zaman Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umumnya sudah berabad-abad tahun yang lalu. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Candi Borobudur. Sebab jika relief diteliti lebih lanjut, ternyata mengandung cerita. Dan cerita itulah yang dibandingkan dengan fakta-fakta atau referensi-referensi yang tertulis di dalam Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yaitu Candi Pawon, Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelausan, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Sabah atau negeri Sabah. Makna Sabah, makna nama Sulaiman, buah maja yang pahit, dipindahkannya istana Ratu Bilqis atau Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Sabah, patung kematian Sulaiman, dan lain sebagainya. 1. Relief-relief yang ada di Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Sulaiman dan Ratu Bilqis atau Ratu Sabah, sebagaimana keterangan Al-Quran. Pertama, tentang tabut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Di dalamnya terdapat kitab Zabur, kitab Taurat, dan tongkat Nabi Musa, serta memberikan sebuah ketenangan. Kisah itu ada pada relief di Borobudur. Tampak peti atau tabut itu dijaga oleh seseorang. Hal itu diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu berbunyi, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda-tanda ia akan menjadi seorang raja, ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Al-Baqarah, bukan hadis ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Lanjut, nomor 2. Pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Quran Sabah 34:14.
Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, ada sebuah patung yang belum tuntas diselesaikan pengerjaannya oleh para jin. Karena sudah tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia dari tongkat yang dimakan rayap. 3. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Surat Sabah 34:13. Seperti diketahui, banyak patung Buddha yang ada di Borobudur, sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah Candi Prambanan. 4. Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml 27, 20, 22. Di dalam relief Candi Borobudur juga ada sejumlah frame relief yang bermotifkan bunga dan burung. Terdapat pula sejumlah relief hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lain dan sebagainya. Lanjut. 5. Kisah Ratu Bilqis atau Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Quran Surat An-Naml 27-22. Saba artinya berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan burung hudhud tentang Saba, karena burung tidak mengetahui nama daerah itu. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur. Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Lanjut. 6. Saba ada di Indonesia atau di Nusantara, atau lebih tepatnya di Jawi, negara Jawi, Kepulauan Jawi, yakni Wonosobo. Dalam Al-Quran, wilayah Saba ditumbuhi pohon yang sangat banyak. Quran Surat Saba 34:15. Dalam Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, kata wana bermakna hutan. Kata Saba atau Wonosobo artinya hutan Saba. Lanjut. 7. Buah maja yang pahit. Ketika banjir besar Sa'il al-Arim menimpa wilayah Sabah, pepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab dari Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhin pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sider. Quran Surat Saba 34:16. 8. Nama Sulaiman menunjukkan bahwa nama orang Jawa, awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul dari 25 orang yang namanya berawal dengan kata Su. 9. Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud. Pergilah kamu dengan membawa suratku ini. Quran Surat An-Naml 27-28. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kekayaan Nabi Sulaiman. Surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko. 10. Bangunan yang tinggal sedikit. Sidrin Qalil. Lihat Surat Sabah 34:16. Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko, dan di sana terdapat sejumlah stupa yang tinggal sedikit. Ini membuktikan bahwa Istana Ratu Boko adalah Istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Selain bukti-bukti di atas, masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa kisah Ratu Saba dan Sulaiman terjadi di Nusantara, seperti terjadinya angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia. Quran Surat Saba 34:12. Juga soal kisah istana yang hilang atau dipindahkan. Kemudian mengenai dialog Ratu Bilqis dengan para pembesarnya ketika menerima surat dari Sulaiman. Quran Surat An-Naml 27:32. Nama Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Selam, dan lainnya. Dengan bukti-bukti di atas, beberapa pihak meyakini bahwa Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman.
Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba. Seperti yang diceritakan dalam Quran, bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba ada pada 40 bukti eksak yang dijelaskan. Salah satu bukti paling kuat dan belum bisa dibantah adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di atas sebuah belat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba, Ratu Boko, di daerah Sleman, Jawa Tengah. Sumber Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman. Sumber thephenomenon.com/netralitas.com. Oke teman-teman, ini adalah hanya satu artikel yang saya temuin di Google. Artikel-artikel yang masih banyak lagi nanti akan saya podcast di dalam YouTube. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini menjadikan impian dan perasaan pengertian untuk kedalaman wawasan kita dalam mencari sesuatu yang berdasarkan bukti-bukti yang telah ada dan sejarah-sejarah yang telah ada dari berbagai banyak pihak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.